online yang ingin kita buat adalah sebagai berikut, di mana pelanggan bisa memesan berdasarkan namanya, kemudian bisa memasukkan alamatnya, kemudian di sini bisa memilih rasa coklat atau rasa stroberi, kemudian emailnya, kemudian nomor HP-nya. Kemudian klik pesan sekarang, maka pelanggan akan menerima terima kasih sesudah memesan es krim kami, segera lakukan pembayaran melalui rekening kami. Nah, di sisi admin kita bisa melihat data yang sudah dipesan oleh pelanggan. Nah, dia akan memunculkan nama pelanggan, alamatnya, kemudian rasa es krim yang ingin dipesan, kemudian harganya berapa, kemudian emailnya, dia akan muncul di tampilan admin. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendry di sini, dan hari ini kita mau membahas tentang one-to-many relationship Laravel 6. Nah, tampilan yang ingin kita buat di dalam customer toko online-nya adalah sebagai berikut. Di customer atau pelanggan, kita bisa memilih rasa es krimnya, apakah mau rasa coklat, kemudian ada harganya di sini. Nah, kemudian kita klik pesan. Nah, untuk admin dapat melihat siapa yang memesan, kemudian apa pesanannya, dan harganya berapa. Nah, untuk membuat yang seperti itu, kita membutuhkan namanya dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel pesan, yang kedua adalah tabel barang. Di mana relationship di dalam kedua tabel ini adalah one to many. Di mana satu barang ini bisa dipesan oleh banyak customer. Nah, sesuai dengan konvensi Laravel, bahwa nama tabel di dalam Laravel harus diakhiri dengan S. Jadi kalau kita buat tabel pesan, belakangnya tambah S, pesans. Kalau kita buat tabel barang, belakangnya tambah S, barangs. Setiap tabel memiliki kolom ID dengan tipe integer, dengan primary key. Nah, jadi setiap tabel ini ada ID-nya, primary key, dan auto increment. Penamaan foreign key disarankan menggunakan nama tabel garis bawah ID. Contoh di sini kita ingin memanggil ID dari barang, berarti kita harus ada di sini field-nya, foreign key-nya adalah barang garis bawah ID. Jadi untuk memanggil ID dari barang. Setiap tabel disarankan memiliki kolom created at dan updated at. Nah, ini tidak wajib tapi disarankan ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus membuat tabelnya ini ya di dalam database kita. Jadi pastikan terlebih dahulu XMPP kita berjalan ya. Pastikan XMPP kita berjalan dengan baik. Nah, untuk menjalankan Laravel, kita buka XMPP Control Panel. Kita klik tombol Start, Apache, dan MySQL. Nah, setelah berjalan web server kita, langkah berikutnya adalah kita membuka. Nah, kita membuka phpMyAdmin ya. Kemudian kita buat modelnya, model barang ya. Oke, kita buka dulu Visual Studio Code. Kemudian kita buka project kita, project penjualan ya. Silahkan dibuka project penjualannya. Ini ada di episode sebelumnya ya. Kita sudah membuat project penjualan. Kemudian kita buka terminalnya. Kita ketikkan PHP Artisan Server, enter. Nah, dia akan menjalankan Laravelnya. Kemudian kita klik tombol plus untuk menambahkan terminal baru. Kita ketikkan perintah di dalam
PHP artisan make model barang ya. Jadi kita ketikkan perintahnya di Visual Studio Code kita. PHP artisan make model barang. B-nya huruf besar ya, enter. Oke, maka dia akan membuat model barang. Oke, dia akan membuat sebuah model barang. Kemudian kita buka phpMyAdmin. Kita buka di sini ya. Kita ketikkan localhost. Kemudian kita ketikkan di sini klik phpMyAdmin. Nah, maka dia akan memunculkan localhost /phpMyAdmin. Nah, kita membuka database kita ya. Kita membuka database kita ada di toko ya. Kemudian ada di toko, diklik tokonya. Kemudian kita klik pada bawahnya ya, create table. Kita ketikkan di sini barangs. Number of column di sini ada 3. Kita lihat dulu. Oke, 3 ya. Kita buat 3. Kita klik go. Nah, untuk name yang pertama ID integer 11. Integernya kita ganti big integer ya. Kemudian untuk yang kedua ini adalah, kita lihat lagi di sini, nama barang ya. Nama garis bawah barang. Tipe datanya adalah varchar 255. Kemudian harga integer 11. Kemudian untuk ID ini adalah, kita lihat di sini auto increment, AI-nya diconteng, primary. Oke, kalau sudah klik tombol save. Oke, sudah dibuat. Nama tabelnya adalah tabel barang. Ya, barangs. Kita klik barangs. Kita lihat strukturnya. Nah, sekarang sudah ada ID, nama barang, dan ada harga. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin menambahkan pada tabel pesan ya, ada barang garis bawah ID ya. Jadi kita lihat lagi di tabel pesan ya. Kita buka dulu di database kita, toko, ada pesan. Kita klik struktur. Kemudian kita mau menambahkan satu kolom setelah ID ya. After ID, kita klik tombol go. Kemudian name-nya kita isi barang garis bawah ID, tipenya integer 11, length-nya. Kemudian kita klik tombol save. Oke, sudah dibuat. Maka di sini ada ID dan di bawahnya ada barang garis bawah ID. Oke, sudah ada. Database-nya sudah kita perbaiki di tabel pesan dan ada di tabel barangs. Oke, langkah berikutnya kita ingin menginsert data ya. Menginsert data ke dalam tabel barang. Jadi diklik lagi di tabel barangs. Kita klik di sini ada insert ya. Insert. Oke, ID-nya 1, nama barangnya es krim strawberry ya, strawberry. Kemudian harganya kita isi di sini strawberry 50.000.
Kemudian ID yang kedua, ini ID yang pertama ya. Untuk ID yang kedua, rasa coklat, harganya 40.000. 40.000. Oke. Jadi di sini ada dua. Yang pertama strawberry 50.000. Kemudian yang kedua coklat, ini 40.000. Oke, kita kasih huruf besar saja. Strawberry. Oke, kalau sudah dua data ini kita klik tombol Go. Kita klik tombol Browse, maka dia akan muncul di sini. ID-nya 1, nama barangnya strawberry, harganya 50.000. ID-nya 2, coklat, harganya 40.000. Nah, langkah berikutnya adalah langkah berikutnya kita sudah membuat model barang ini ya tadi ya. Langkah berikutnya adalah kita buka folder app, ada barang. Ya, kita buka di Visual Studio Code, ada di app, ada di barang. Ya, ada di folder app, ada di folder barang. Nah, ini adalah model yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita tinggal menambahkan di dalam model barang ini, kita tambahkan kodenya adalah, kita hapus di sini, di dalam sini, tambahkan public function pesan, buka kurung kurawal, kita tambahkan return $this has many. Kemudian kita buka kurung, kemudian app, pesan, koma, di sini ada barang ID. Ini adalah relationship-nya, barang ID, dan ada ID. Oke, kita tambahkan titik koma. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dari barang ini mempunyai banyak pemesan ya, banyak yang pesan nih. Jadi coklat, es krim coklat banyak yang memesan, es krim strawberry juga banyak yang memesan. Relationship-nya dari barang ID ke ID yang ada di tabel barang. Ini ada di barang titik PHP ya, kita simpan. Kemudian kita klik lagi di pesan titik PHP. Nah, untuk pesan titik PHP kita juga menambahkan coding di dalam pesan ini. Kita tambahkan public function barang, buka kurung, tutup kurung, kemudian return $this belongs to, buka kurung, tutup kurung, app barang. Jadi ini kepunyaannya si barang. Kemudian kita tambahkan barang ID, ID. Oke, jadi di dalam pesan, di dalam tabel pesan nanti ada barang ID, ini kepunyaannya si ID yang ada di tabel barang. Nah, itu ya. Jadi relationship-nya adalah one to many. Kita simpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buka create.blade.php. Nah, untuk membukanya kita tekan Ctrl P ya. Jadi silakan teman-teman membuka di Visual Studio Code, Ctrl P, create ya. Nah, ketikkan di sini create,
maka dia akan memunculkan create.blade.php. Kita enter saja. Oke, di sini ada create-nya, sudah muncul create-nya. Langkah berikutnya adalah kita ingin menambahkan di sini. Oke ya, untuk menambahkan drop down ya, drop down ke bawah. Maka kita ubah di sini nama depan, nama belakang. Oke, pesan apa ini ya? Untuk pesan apa ini kita tambahkan di bawahnya. Kita tambahkan di bawahnya ini. Oke, untuk pesan apa ini kita ganti alamat saja ya. Jadi untuk di database-nya kita ganti di pesan, di struktur. Nah, di sini ada pesan ya. Pesan ini kita ganti alamat ya. Cara menggantinya adalah di sini kita conteng, kemudian kita klik tombol change. Nah, kita ganti menjadi alamat. Alamat ya. Kita simpan, save. Oke, jadi di sini ada barang ID dan ada alamat. Langkah berikutnya adalah kita mengganti di sini pesan apa di dalam create.blade menjadi alamat ya. Alamat. Kemudian di sini juga pesan apanya ganti menjadi alamat ya. Alamat. Kemudian name-nya kita ganti menjadi alamat juga. ID-nya juga alamat. Oke, kemudian di bawah alamat kita mau menambahkan drop down ke bawah itu ya. Nah, untuk menambahkan drop down ke bawah kita tambahkan di sini label, enter, label for barang ID. Kemudian di sini ada labelnya pesan rasa apa. Oke, kita tambahkan di bawahnya select name-nya kita buat barang ID. Kemudian ID-nya di sini kita tambahkan barang. Kemudian kita tambahkan lagi kelas. Tambahkan form control ya. Nah, kelasnya bisa kita kopikan aja dari yang di atas kelasnya. Pastekan. Kemudian di dalamnya ini kita tambahkan add for each. For each. Kemudian buka kurung $list as $item. Kemudian kita tambahkan option buka kurung kurawal $item ID. Kemudian kita tambahkan di dalam option. Oke, di dalam option kita tambahkan $item. Kemudian nama barang. Kemudian kita tambahkan strip rp buka kurung kurawal 2 kali, number format untuk memformat pemisah 3 digit, item, harga. Oke,
Kita simpan. Kemudian kita ingin menambahkan di pesan controller ya. Ctrl P, pesan controller. Oke, kita lihat di sini pesan controllernya. Untuk create ini ya, di create di atas. Oke. Di create ini kita tambahkan di pesan controller. Oke, saya tambahkan di sini $list sama dengan barang all buka kurung tutup kurung. Nah, di mana dia akan memanggil listnya ini, dia akan memanggil dari tabel barang. Nah, kita tambahkan di atas ini use app barang. Jadi dia akan memanggil ke dalam model barang. Oke, dia akan memanggil semua data yang ada di dalam tabel barang. Oke, kita simpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat dulu ya hasilnya di browser kita. Kita buka alamatnya tadi di 127. Oke, kita klik halaman pemesanan. Oke, di sini katanya ada errornya di create.blade.php. Kita lihat ya. create.blade.php ada di baris ke 49 ya di sini ya. Oke, kita lupa menambahkan and for each-nya ya. And for each-nya kita tambahkan di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini add and for each. Di bawah garis miring option ini ya. Ctrl S. Kita lihat lagi, kita refresh. Di sini ada keterangan undefined variable list. Oke, kita lihat lagi di sini $list. Oke, kita lihat di pesan controller. Oke, kita lupa compact ya, compact buka kurung list. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Oke, maka dia akan menampilkan data-data yang ada di dalam tabel barang kita ya. Nah, ini sudah berhasil menampilkan data-datanya. Nah, tinggal kita simpan ya. Kita akan menyimpan ke dalam database data-data ini. Nah, tinggal kita buka lagi di store ini ya. Nah, store-nya kita ganti pesannya menjadi alamat. Kemudian pesan ini kita ganti menjadi alamat. Kemudian di sini juga menjadi request alamat. Kemudian di store-nya ini kita perlu menambahkan satu lagi field-nya $pesan. Sini kita ingin menyimpan barang ID sama dengan $request barang ID. Ini yang ada di field database kita ya. Oke, kita tambahkan satu baris ini pada function store yang ada di pesan controller. Oke, kita simpan. Oke, kita refresh sekali lagi. Kemudian kita isikan di sini. Misal di sini namanya Joko Ken. Kemudian kita masukkan alamatnya, kita pilih coklat. Kita pilih alamat
emailnya, kemudian nomor HP-nya, kita klik tombol pesan sekarang. Oke, di sini ada error. Di manakah errornya? Kita lihat lagi, unexpected, buka tutup kurung ya, tutup kurung, titik koma. Ada di simpan ya. Kita lihat lagi di simpannya ya. Kita lihat di sini. Oh, di sini ya, dia bilang kurang titik koma. Ada di pesan ya. Kita lihat lagi di pesan, ada di app, ada di app, kemudian pesan ini. Oke, ini kurang titik koma ya. Tambahkan titik koma, kita simpan lagi, file save all, simpan semuanya. Kemudian kita ulang lagi, masukkan data. Oke, kita masukkan data lagi. Kita pilih coklat, kemudian kita pilih nomor HP-nya, kemudian kita klik pesan sekarang. Oke, maka dia akan memunculkan terima kasih sudah memesan es krim kami. Nah, kita cek di database kita apakah masuk ke dalam tabel pesan. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di pesan. Oke, masuk ya. Masuk di sini, ID-nya 11, John Andi. Oke, masuk ke dalam database kita ya. Nantikan episode berikutnya. Klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya.